Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Sahabat Quran untuk Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Insyaallah semuanya sehat walafiat ya. Tentu semoga ini terus kita rasakan dan terus kita manfaatkan nikmat yang begitu luar biasa dan spesial tentunya, apalagi kita berada di majelis ini. Sesuatu yang spesial karena tidak semua orang dapat bergabung di majelis ini. Harapan kita semua mudah-mudahan setiap niat baik kita, pengorbanan kita, perjuangan kita di malam hari ini menjadi catatan amal besar insya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang terulang nanti di yaumil qiyamah, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Sahabat Quran untuk Allah, luar biasa tadi sudah disapa oleh Kang Fajar. Alhamdulillah dari berbagai daerah, wilayah dan bahkan di negara lain ya, di luar negeri. Tadi di Tokyo dan bisa jadi juga ada di Saudi ya katanya ya. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan atas kehadiran sahabat Quran yang luar biasa, yang tentu niatnya karena Allah dan berusaha keras untuk mengikuti keinginan Allah, terutama berkaitan dengan tilawah Al-Quranul Karim. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Baik, kita mau bahas apa? Tentu tadi sudah disampaikan kunci kefasihan tilawah. Tapi alangkah baiknya kita coba untuk mengawali dengan tilawah Al-Quran surat Al-Mursalat, dan bisa kita langsung lihat di layar ya, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. Allahumma rahmana bil Quran. Cukup di situ aja dulu ya. Insya Allah dilanjutkan lagi nanti bacaannya di lain kesempatan. Insya Allah. Karena waktunya sangat sempit, jadi kita langsung saja ke materi. Tadi sudah disampaikan ada pembahasan kita di malam hari ini insya Allah, yaitu membicarakan tentang kunci kefasihan tilawah. Kunci kefasihan tilawah artinya alat untuk membuat kita bertilawah dengan fasih. Nah, gitu ya. Ya. Lalu apakah alat itu? Mari kita bahas satu persatu insyaallah. Baik, adapun yang dimaksud di sini adalah kuncinya dua. Ya. Jadi agar kita fasih di dalam membaca Al-Qur'an, kuncinya adalah dua. Apa itu? Ini yang terlihat di layar. Yang pertama adalah makhraj
atau dijamak dengan makharij, tempat-tempat keluar. Ya, tempat-tempat keluar apa? Tentu tempat-tempat keluar huruf. Nah, ini yang kita bahas. Nah, kenapa harus kita membahas ini? Karena kita akan mengucapkan huruf itu pada tempatnya, gitu ya, pada tempatnya. Sehingga kita tidak akan mengeluarkan huruf itu dari tempat yang bukan semestinya, atau maaf kasarnya, kita mengeluarkan sembarang tempat yang akhirnya bunyi bisa beda, yang akhirnya akan melahirkan bunyi-bunyi yang akan memberikan makna arti yang berbeda, ya. Nah, oleh karenanya kita mau tidak mau harus mengetahui di mana huruf itu keluar, sehingga ketika kita mengeluarkan huruf itu benar-benar tepat pada tempatnya yang akan melahirkan ketepatan baca. Nah, apa yang disebut dengan fasahah, kefasihan, ya, kefasihan lisan kita, kefasihan mulut kita di dalam mengucapkan huruf-huruf, gitu. Nah, ini kunci yang pertama, yaitu mengetahui tempat di mana huruf itu keluar. Tapi yang tidak kalah penting, ya, selain kita mengetahui tempatnya, juga harus mengetahui sifatnya. Yang disebut sifat itu gimana? Kaitan dengan kaifiah, cara. Cara apa? Cara mengeluarkan huruf itu dari tempatnya, gitu ya. Jadi cara mengeluarkan huruf itu dari tempatnya. Misalkan ketika kita tahu bahwa huruf jim itu ada di tengah lidah, ya. Kalau kita bahas lebih dalam, nanti ada bahasa Arabnya apa? Wasatul lisan, pertengahan lidah kita. Oke, kita udah tahu tempatnya. Tapi cara mengeluarkan gimana? Nah, nanti kita pelajari. Minimal satu huruf itu kita akan mengeluarkan huruf itu dengan cara 5 cara. Wah, ini apa saja ini? Nah, sabar ya, kita pelan-pelan. Kita akan bahasnya. Jadi sifat ini berkaitan dengan bagaimana cara mengeluarkan huruf dari tempatnya. Nah, jadi artinya kita tidak sekedar tahu di mana tempat huruf itu keluar, tapi juga kita tahu bagaimana cara mengeluarkan huruf dari tempatnya. Kebalikannya, ketika kita tahu bahwa cara mengeluarkan tapi tempatnya juga salah, ya itu akan melahirkan bacaan yang juga beda atau jauh dari yang dimaksud. Oleh karenanya, mari kita buka hati kita membahas pembahasan ini yang insya Allah membutuhkan waktu yang cukup lama sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya, ya. Batch pertama kita membahas fondasi tahsin yang menghabiskan waktu pertemuan kita 8 kali pertemuan plus ujiannya, gitu ya. Nah, insya Allah di batch yang kedua ini pun kita akan menyelesaikan 8 kali pertemuan plus ujiannya. Loh, kok ada ujiannya? Iya, saya sampaikan ujian ini karena alhamdulillah selain pertemuan kita di malam hari ini setiap malam Sabtu, ada juga kelas, ya, kelas talaki spesial khusus bagi mereka-mereka yang sudah terdaftar dan ikut mendaftarkan dirinya ke Akademi Quran Best, yaitu kelas khusus talaki. Oleh karenanya, sahabat, beruntunglah bagi sahabat-sahabat yang sudah bergabung di kelas talaki, dan tentu bagi yang belum, silakan mendaftarkan diri, karena pertemuan kita ini hanya membahas materi, ya. Sementara talaki kalaupun ada itu hanya selingan dan tidak akan sedetail mungkin untuk memberikan koreksian. Jadi hanya koreksi terbatas saja. Nah, jadi insya Allah kelanjutan terapan di dalam materi ini ada pada kelas tahsin. Baik, sahabat Quran yang untuk Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembahasan, tentu tidak akan membahas kedua-duanya, kita akan merunut mulai dari pembahasan makharijul huruf. Tapi tentu sedikit harus diawali dengan yang ini, yaitu mari kita
memahami tentang pentingnya mempelajari makharijul huruf dan sifat. Baik, sudah tertera ada 4 poin, kita bahas satu persatu karena ini akan menguatkan semangat kita, tentu berawal dari pemahaman yang kita bahas saat ini, sehingga kita akan mau berusaha keras mempelajari makharijul huruf dan sifat. Jadi tidak hanya sekedar bunyi, apalagi dibuat-buat begitu yang mengikuti, tapi memang kita membaca Al-Quran didasari oleh apa? Oleh pemahaman, oleh ilmu, sesuai dengan doa kita apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dua hal ini menjadi harapan kita setiap kita menuntut ilmu dan berada di majelis ilmu. Baik, kita bahas satu-satu. Pentingnya makharijul huruf atau pentingnya kita mempelajari makharijul huruf dan sifat. Yang pertama tentu kita membahas, kita mempelajari ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil dan surat Al-Qiyamah. Alhamdulillah di sebagian besar di antara kita sudah akrab di telinga kita ya ayat ini. Kalimat warattilil Qur'ana tartila. Nah, tentu bahasa perintah itu sudah para ulama menetapkan kalau sudah ada perintah itu menunjukkan wajib ya. Artinya bahwa ketika kita mempelajari tahsin, terutama menerapkan tahsin ini wajib kita terapkan dalam keseharian kita karena ada perintahnya warattilil Qur'ana tartila. Dan kalau kita merujuk berusaha memahami tentang nuzulul Quran gitu ya, apa namanya sababun nuzul, sababun nuzul, sebab dari turunnya ayat ini adalah sebagai peringatan dan teguran buat Nabi. Karena pada waktu itu mungkin Nabi membaca Quran sesuai dengan apa yang beliau fahami, yaitu ya bahasa Arab. Maka dibaca dengan seperti keumuman orang Arab membaca. Tapi ternyata Al-Quran itu turun dengan aturannya. Sehingga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bacalah Quran itu dengan tartil. Begitu. Ditambah lagi pada surat Al-Qiyamah. Ya, kalimat sebelumnya apa? La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan kamu cepat-cepat menggerakkan lisanmu untuk membaca atau menghafal Quran itu. Ya. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ah. Tanggung jawab kami ya dalam urusan menurunkan dan membacakan Quran itu. Inna la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Mengumpulkan dan membacakan. Fa idza qara'nahu fattabi qur'anah. Ini catatan penting buat kita semua. Ya. Apabila kami beres membacakannya, baru kamu mengikutinya. Coba perhatikan, kalau ini kaji ini luar biasa nih bahasa ini. Kenapa ada kata fa'idha qara'nahu, apabila kami membacakannya, beres membacakannya, mengingatkan bahwa Quran itu turun disertai dengan aturan bacanya. Buktinya apa? Itu setelah kami beres membacakannya. Jadi dibacakan Quran itu. Ya. Nah, ini juga menggambarkan bahwa nyampenya Quran kepada kita ini adalah dicontohkan. Gitu ya. Dicontohkan, bukan dikarang-karang, bukan dibuat-buat. Ya, apalagi baca sesuai selera kita nggak boleh. Ya, tapi kita akan membaca sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Loh, kapan Abu Ammar mendengarkan Rasulullah SAW? Tentu kami mendengarkan dari guru kami yang tentu sudah nyambung sanadnya kepada gurunya yang berikutnya. Begitupun gurunya nyambung kepada guru sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi sekalipun juga beliau tetap membaca sesuai dengan yang dicontohkan oleh Jibril alaihissalam. Nah begitu ya. Fa idza qara'nahu fattabi Qur'an. Poin pertama. Poin yang kedua menunjukkan bahwa belajar Quran itu ada guru, ada murid. Gitu ya. Ada guru, ada murid. Kenapa demikian? Seperti yang disampaikan tadi. Bisa nyampainya bacaan ini dan tepatnya bacaan itu karena dicontohkan oleh guru dan kemudian membacakan ulang yang kemudian ketika
itu benar, maka dibiarkan bacaan itu berlanjut. Tapi kalau ada kesalahan, maka diperbaikinya. Nah, itu fungsinya ada guru, ada murid. Begitu. Sahabat Quran mata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya baca Quran itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh guru kita. Nah, di sana sudah jelas perintahnya warattilil Qur'ana tartila. Kemudian yang berikutnya, pentingnya kita mempelajari makharijul huruf dan sifat. Yang kedua adalah karena memang ittiba'ur rasul, karena mengikuti Rasulullah SAW. Selain ada perintah, sekarang ada contohnya. Ternyata Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika diceritakan oleh istri tercintanya, ya, selain Aisyah, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah menceritakan bahwa annaha na'at qira'at Rasul sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfa. Itu. Mengikuti sifat bacaan Rasulullah itu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Quran itu rinci demi rinci, huruf demi huruf. Jadi benar-benar dipilah bacaan itu. Ya, kalimatnya, hurufnya, per hurufnya jelas. Nah, ini penting buat kita. Betapa membaca Quran itu benar-benar kita mempelajari huruf demi hurufnya. Apalagi kalimatnya itu mufassaratan harfa. Jelas ya, huruf demi huruf. Jadi memperjelas huruf demi huruf. Yang kedua, kemudian yang ketiga, ya, demi kefasihan tentunya. Gitu ya. Sesuai dengan judul pembahasan kita, kunci ya kefasihan tilawah. Nah, bagaimana cara fasihnya? Pelajari tentang makharijul huruf dan sifat, gitu. Dan menariknya dalam pembelajaran tahsin itu atau tajwid itu, ternyata ketika kita mempelajarinya, siapapun kita dari mana wilayahnya, daerahnya, begitu ya, sukunya, itu insya Allah bacaan itu akan sama. Karena sama dari segi pemahaman kita di mana huruf itu keluar dan bagaimana sifat huruf itu, atau bagaimana cara mengeluarkan huruf dari tempatnya. Kan kalau kita coba mengamati bahasa kita sehari-hari kan, coba kalau kita berbahasa Indonesia, kemudian kita beda suku, ya, beda daerah, itu ketahuan gitu. Ya, misalkan nih saya dari Bima begitu. Nah, ketika ngobrol bahasa Indonesia seperti ini, ketahuan vokal-vokalnya itu, ya, ketahuan nih dari timur atau dari barat begitu. Sama nih karakternya dengan yang dari barat begitu. Menyebut itu repot, ya. Biasanya ya, ember, nah, itu, empat, nah, itu. Nah, kenapa ya? Karena tidak terlalu tegas di dalam bagaimana cara mengeluarkan huruf, atau kita tidak mempelajari ya tentang di manakah huruf itu keluar gitu. Sehingga ya ketahuan, termasuk dari Jawa kalau menyebut vokal sering menghembuskan nafas seperti jajan gitu ya, atau dari Sunda menyebut fa jadi susah ya, pa misalkan ya, alam tarokai papa ala gitu ya. Nah, kayak gitulah. Tapi kalau kita mempelajari makharijul huruf dan sifat, maka akan beda halnya, ya, dimana kita akan baca sesuai dengan lisan yang orang Arab, karena kita mempelajari tempat huruf dan dimana cara mengeluarkan huruf dari tempatnya. Insya Allah dengan cara seperti ini, maka lisan kita fasih di dalam mengucapkan huruf demi huruf. Oleh karenanya, ayo kita semangat nih mempelajari tentang makharijul huruf. Walau saya yakin dan saya sudah mendengar beberapa sahabat yang sudah ikut placement test, ya, baik itu di batch 1 maupun batch 2 ini, alhamdulillah ada yang sudah langsung level 2, ada yang langsung level 3, ya. Berarti ini udah luar biasa fasih, ya. Selamat ya buat sahabat-sahabat. Ini sedikit ada bocoran, ya, karena ini kita bahas di rapat-rapat kami di Quran Base. Bagi teman-teman yang fasih dalam pengucapannya dan memiliki ilmu yang cukup begitu ya, dan ditopang dengan pemahaman syariatnya, syari'inya, insya Allah kami akan mencoba untuk mengajak untuk bergabung bersama-sama mendakwakan Quran insya Allah, ya.
tinggal tunggu aja kapannya ya, insya Allah. Baik, poin yang ketiga. Yang keempat, ya, kenapa sih pentingnya kita mempelajari makharijul huruf dan sifat? Ini dia. Ya. Ketika kita tidak mempelajari ini, akan muncul bacaan sesuai selera, alias mengada-ngada. Tapi kalau kita mempelajarinya, insya Allah tidak akan ada bacaan Quran sesuai selera, apalagi mengada-ngada. Gitu. Karena ya kami pernah mendengarkan bagi mereka yang tidak belajar itu, ya mohon maaf bahasanya yang ngarang-ngarang baca itu, gitu ya, mengada-ngada. Ya, naudzubillah. Ya, bagi kita, apalagi kita sudah tahu dari awal bahwa warattilil Qur'ana tartila itu adalah wajib, maka mau tidak mau, ya, karena ini wajib, maka kita berusaha mempelajari tentang kefasihan baca sesuai dengan keinginan Allah itu, sehingga terhindar dari membaca Quran sesuai dengan selera, gitu ya. Ya. Berarti kita baca Quran sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Tidak terjadi yang namanya mengada-ngada. Gitu ya. Ya, contoh praktisnya nih surat Al-Fatihah. Kalau kita tidak belajar makharijul huruf dan sifat, ya kita akan salah baca. Seperti a'udzu, ya. A'udzu menyebut huruf za itu di ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas atau dinding gigi seri atas. Silakan memilih salah satu di antara dua itu, boleh di dindingnya atau boleh di ujungnya. Nah, tapi tidak saja cukup dengan itu, tapi cara mengeluarkan dari makhraj ini, ya, tempatnya sudah tepat, tapi kalau sifat tidak ditempatkan juga akan jadi salah nanti. Apa? Kita terlalu menekannya. A'udhu, makhrajnya sama. Nah, maka juga tetap salah. Karena sifat dalam menyebutkan huruf za ini selain makhrajnya tepat, juga dia bersifat al-jahr dan utamanya adalah rokhawah, yaitu suara yang mengalir. Nah, karena suara itu harus mengalir, maka tidak boleh menekan lidah kita, di ujung lidah kita itu ke ujung gigi. Kalau menekan itu akan menghasilkan dal. Nah, begitu. Gitu ya. A'udzu. Jadi tidak a'udzu. Jadi sama aja dengan dal, walau makhrajnya tempat keluarnya tepat. Gitu. Kan menarik ini kalau kita sudah bahas mendetail tentang masalah ini, gitu ya. Oh iya, ketika kita menyebut huruf za, ya, walau tepat makhrajnya, tapi kalau sifat tidak disertakan, maka bisa jadi sama dengan menyebut huruf dal. Nah, gitu. Apalagi kalau sudah tahu bahwa ini akan berubah artinya, wah ini lebih mengerikan lagi. Waduh, salah ini, artinya akan salah juga artinya. Gitu. A'udzu, aku berlindung. Kalau a'udzu, aku kembali, bisa jadi makna gitu. A'udzu. Nah, ya, a'udzu, aku berlindung. Gitu. Begitu juga ketika kita membaca ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Nah, ini sering guru-guru kita menyampaikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika salah membaca, huruf H dibaca H besar, udah jauh artinya. Awalnya kita memuji Allah, keinginannya. Tapi nyatanya suara yang kita keluarkan pakai H besar. Alhamdulillah. Yang seharusnya Alhamdulillah. Artinya kalau H, Alhamdulillah segala puji. Berarti kita memuji Allah. Tapi kalau Alhamdulillah pakai H besar, itu akan berarti apa? Kebinasaan, kecelakaan. Ya, ini berarti kita bukan lagi menyanjung Allah, tapi menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ya. Nah, ini gara-gara salah membaca. Nah, tentu ini peringatan terutama buat kita yang sudah masuk level yang kedua ini, ya. Yang pertama jangan khawatir dulu, pelan-pelan ya. Ya, bagi yang level 1 perbaiki dulu level satunya ya. Ya, sambil kita terus istiqomah akan masuk ke pembahasan ini. Nah, kenapa saya singgung ini? Karena ini ada yang masuk ke level 1 yang memperhatikan tentang panjang pendek, konsistensi panjang, keseimbangan guna. Dan itu yang difokus perhatiannya guru kita dalam mengoreksi untuk level 1. Dan alhamdulillah sudah ada yang daftar ya, beberapa orang. Udah puluhan orang, bahkan
berapa ya? 60 atau 100 saya lupa. Ya nanti diinformasikan oleh bagian admin. Nah, inilah yang perlu kita pahami tentang masalah baca Quran, terutama pentingnya kita mempelajari di manakah huruf itu keluar dan bagaimana cara mengeluarkannya. Betapa pentingnya ini sehingga itu akan melahirkan kefasihan di dalam tilawah. Alhamdulillah, saya kira itu dulu untuk sementara karena di antara kita semua sudah ada yang tidak kuat ingin mempraktekkan bacaan. Nah, kontrolnya yang mana ini? Kontrolnya materi sebelumnya, yaitu level 1. Jadi disilakan MC memandu siapa yang ditunjuk untuk tilawah surat Al-Mursalat yang tadi dibacakan. Bebas, tidak ada ketentuan kecuali ditentukan oleh MC. Silakan Kang Fajar. Oke, Alhamdulillah. Ini ada sesi yang sangat menarik kita. Sudah banyak yang raise hand nih ya, Waduh, Ustaz. banyak banget ya. Ya, fadal, fadal. Ini agak kalian untuk memilihnya. Nah, Aceh bisa Suaranya putus-putus, apakah dari saya atau dari Kang Fajar nih? Berarti dari Kang Fajar nih. Silakan, silakan. Kang Fajar, silakan yang mau ditunjuk dari mana silakan. Langsung disebut dan dibukakan uh, suaranya, di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya bantu, Ustadz. Ya, silakan. Mohon izin. Yang pertama mungkin siapa nih ya? Lina dari Jogja. Oke, silakan sahabat Lina sampai ayat yang ke-7. Di unmute ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhali. Ayat 7. Ya, sampai ayat 7, ayat 1 hingga ayat 7. Satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Fal 'asifati 'asfa. Wan nasyirati nashra. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati dzikra. Udhran aw nudhra. Innama tu'aduna lawaqi'. Barakallahu fiik. Cukup? Alhamdulillah. Bagus. Dilanjut. Sahabat yang berikutnya. Silakan. Alhamdulillah, Ustaz sudah terdengar ya suaranya tadi agak Silakan. putus-putus. Oke, kepada Teh Ica Aceh tadi yang pertama raise hand dan on cam mungkin. Oke, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Fal 'asifati 'asfa. Wan nasyirati nashra. Fal fariqati farqa. Fal mulkiyati dzikra. Uzran aw nuzra. Innama tu'aduna lawaqi'. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Sahabat Ica. Tadi yang sebelumnya sahabat siapa? Lina ya. Oke, sahabat yang laki-laki jangan sampai kalah. Ini udah 2 orang yang akhwat. Ibu-ibu, sahabat akhwatnya. Sekarang Ikhwan silakan.
Oke, Kang Safriel mangga dari Ikhwan pertama kali yang on cam. oke. Jangan lupa tagline-nya ya. Sahabat siapa tadi? Kang Safriel. Sahabat Satrial. Silakan. Suaranya belum keluar. Di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhal dilanjut ya di ayat yang ke-8. Faida Oh ya, ya. sampai ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u wa idzal jibalu nusifat wa idzar ruqitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl. Ya, Barakallahu cukup. azim. Barakallahu fiik. 14. Maaf dari di mana? Bekasi Bekasi. ya. Barakallahu fiik. Oke, lanjut. Waalaikumsalam. Tagline-nya jangan lupa. Tadi ini kita lihat ya siapa lagi. Ada Kang Faris dari Pontianak. Barakallahu Kang sahabat Farid. Faris, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasin online Quran base indah tilawah kuat ukhwah. Suaranya kurang keras. Tes. Lebih dekat Kasin ke Quran. mic-nya ya. Oke. Oke, Ustaz. Nggak apa-apa, nggak Kasin. video, langsung dekatkan ke mulut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tahsin Al-Quran base indahkan tilawah kuatkan ukhwah. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل. Barakallahu. Sadaqallahul Keren, bagus. Terakhir untuk 5 peserta pertama. Terakhir Ikhwan atau akhwat nih, Ustaz? Bebas. Siapa yang duluan? Tadi yang duluan banyak akhwat sih, Ustaz. Tadi Udah akhwat aja, terakhir akhwat. Silakan, jangan lupa ya tagline-nya untuk semangat kita. kepada sahabat Botia dari Palembang. Dari Palembang, silakan. Foto di unmute. Ya, Ya. yang mana itu Ustaz? Ya, ayat 8 masih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzas samaa'u furijat. Lagi. Fa'idan nujum ayat 8-nya bukan 9. Fa'idan nujumu tumisat. Fa'izan nujumu tusimat. Tumisat. Fa'izan nujumu tumisat. Wa izas samaa'u furijat. Wa iza jibalu nusifat. Wa iza rusulu uqitat. Qitat. Wa iza rusulu uqitat.
li'ayyi yaumin ukhilat Jim, ujilat. li'ayyi yaumin ukhilat Ujilat jajan. Jijim. li'ayyi yaumin ujilat biyaumil fasal wa ma adraka ma yaumul fasal. Oke, cukup. Alhamdulillah. Oke, baik. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibacakan oleh 5 pembaca ya, biasa dari sahabat Lina, Ica, terus sahabat dari Bekasi ya, dan juga barusan di mana tadi Palembang Oke, Pontianak. Baik, ada beberapa yang perlu diperhatikan dari pembahasan sebelumnya tentunya, yaitu hati-hati membaca gunnah pada faidan nuju. Nah, itu ya. Ini materi sebelumnya. Ya, harus ditahan, gunnah itu harus dinikmati dengan ukuran 2 kali tasdid ya. Jadi baru bisa menikmati dengungan. Tidak wa idan nuju, wa idan nuju, wa idan nuju. Nah, itu. Baru bisa dinikmati seperti itu. Oke. Kemudian hati-hati di dalam pengucapan huruf. Nah, tadi udah baru menyinggung pentingnya pengucapan huruf ya. Insya Allah akan kita bahas itu. Seperti huruf ta, hati-hati tidak ada C. Tidak ada C. Selama ini ada C-nya. Oke, kita akan bahas itu. Kenapa sampai bunyi C? Ada apa di balik bunyi C? Padahal dalam keseharian orang Arab tidak pakai C ya, tidak mengenal cendol ya, cacat ya, cici dan seterusnya ya. Lalu bagaimana agar kita terhindar dari itu, insya Allah akan dibahas di pertemuan berikutnya. Dan terakhir yang tadi dibaca ya, sahabat, tadi jangan sampai panjang pendek ya, salah. Dia pendek dibaca panjang, panjang dibaca pendek. Nah, hati-hati ya. Ini level 1. Nah, silakan nanti ada panduannya bagi peserta yang bergabung di majelis kelas talaki level 1 ya. Bagaimana caranya kami sudah membahas di batch pertama ya. Baik, itu catatannya buat sahabat yang sudah tadi membaca 5 orang ya. Kita lanjut 5 lagi, nanti baru kita sambungkan materinya. Silakan. Oke. Untuk yang ke-5 pertama, bagian kedua, kita beri kesempatan kepada sahabat Sunusi Abu Atifah. Mangga. Bisa tagline-nya dulu, Kang, jangan lupa. Sebelum sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa nih? Di Sunusi Ustaz. Abu Atifah. Abu Atifah Atifah, tafadhol. dari Sulawesi. Barakallahu fiik. Dari pertama Ustaz. Tafadhol, kita nyambung ke ayat yang ke-15. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam nuhlikil awwalin. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Oke, cukup. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nanti saya akan mengomentari ya. Baik, Ustaz. Lanjut. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Selanjutnya pada sahabat Bintan dari Banten. Mangga.
Fadol, dibuka, di unmute. Syukran Ustaz. Dari ayat berapa? Afwan Ustaz. Ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam nuhlikil awwalin. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Sadaqallahul azim. Apa Ustaz, lupa tagline-nya. Oke, nggak apa-apa. Terakhir gimana? Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Apa tagline terakhir apa? Silakan sebut. Tagline-nya. Hmm. Talaki online Al-Quran Best. Tahsin online Quran Best. Tahsin online Quran Best. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Afwan. Next. Oke, next nih kita cari lagi untuk sekarang Ikhwan ya. Tadi ada yang menggak kepada sahabat Asdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari ayat berapa Ustaz? Masih di ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Alam nuhlikil awwalin. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Oke, barakallahu fiik. Sadaqallahul azim. Ditunggu komentarnya ya, silakan. Next. Oke, next dari Cibinong ada sahabat Ibu Torik. Tafadhol. Ayat ke 20 sampai 20. Bisa tagline-nya dulu kepada sahabat Ibu Torik, enggak? Tagline-nya Talaki Best Quran. Tahsin online Quran Best. Talaki online Quran Best. Tahsin online. Tahsin online Quran Best. Indahkan Tilawah. Kuatkan ukhuwah. Oke, sip. Silakan. Ayat berapa Ustadz? Ini ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bocor. Mohon yang ya. Baik. Sampai ayat berapa Ustadz? Coba diulang lagi. Faqadarna. Fani'mal qadirun. Terus masih ayat satu lagi.
yauma idzil lil mukadzibin. Oke, cukup. Cukup, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan. Lanjut yang kelima terakhir. Oke, untuk terakhir kepada sahabat Purwanto dari Kota Bekasi. Tafadhol. Bisa tagline-nya dulu pada sahabat Purwanto. Baik, Tasin Ustaz. online, tasin online, indahkan Ini siapa tilawah, yang kuatkan ukhuwah. Ayo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Waalaikumsalam. Suaranya beda. Yang disuruh sama yang baca. Tadi Ya, MC-nya ini siapa? yang Ikhwan, Yang untuk mana, yang Ustaz? Ikhwan untuk kali ini. Oh, Tadi karena yang tadi Akhwat, sekarang Ikhwan lagi. Silakan. Dengan siapa? Ustaz Purwanto dari Kota Bekasi. Oke, Tahsin online Quran Base, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Barakallahu fiik. Dari ayat 20 ya, Ustaz ya. Ya, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nakhluk. Ini bacanya gimana, Tat? Diidgham. Alam nakhluqukum, kaf aja langsung. Langsung masuk ke kafe. Ya, idgham. Baik. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم قدرنا فنعم القادرون ويل إذ للمكذبين. Coba sekali lagi. Alam yang mana? 24. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Oke, Alam cukup. naja'. Udah. Alhamdulillah. Ustaz. Oke, Afwan. Baik, saatnya dikomentari bacaan tadi ya. Alhamdulillah luar biasa, mulai dari Abu Fatih tadi sampai barusan sahabat Turanto. Baik, ada catatan yang perlu diperhatikan. Hati-hati, kita udah pernah bahas tentang vokal. Keumumannya di dalam bacaan khusus ini ya, khusus yang berkaitan dengan natural dalam mengucapkan. Kalau kita ngobrol rasanya hanya pada tertentulah kita masuk ke dalam hidung ya. Tapi ketika kita kembali Quran ya masuk hidung itu hanya 2, mim dan nun. Gitu ya, mim dan nun. Kalau guna ya kita sebut 6 padahal 5 tempat. Padahal yang dimaksud ya itu juga yaitu nun dan mim. Maksud saya ketika kita membaca misalkan tadi ayat yang sebelumnya ya. Ayat sebelumnya alam nuhlikil awwalin. Hati-hati jangan sampai karena nun hidung masuk maka ha juga ikut masuk, tidak. Tidak. Nuhliki. Jadi perhatikan tadi kan kita bahas bagaimana Rasulullah baca Quran apa? Mufassaratan harfa-harfa, milah satu demi satu. Kalau memang dengung masuk hidung, dengung. Ya nun. Kalau ha tidak masuk hidung, gitu ya. Awwa, tidak awwa, tidak masuk hidung. Tidak awwa dipencet hidungnya. Awwa dan memang tidak masuk hidung. Tapi kalau pas menyebut awwa mencet hidung berubah, berarti salah tempat. Berarti selain di bibir juga masuk hidung. Padahal yang boleh seperti itu hanya nun dan mim. Mim dari bibir juga masuk hidung. Nun dari lidah juga masuk hidung. Tapi waw tidak boleh. Nah itu ya. Nah hati-hati, vokal adalah penentu untuk memperjelas huruf demi hurufnya. Awwalin summa nutbi'uhumul hu, baru mu masuk hidung. Akhiri tidak ada yang masuk hidung kecuali ujung nun rin. Nah gitu ya. Hati-hati ya, terutama tadi yang awal membaca ya sahabat Abu Afitah ya. Berikutnya sahabat Bintan, hati-hati ya gunahnya diperhatikan ya. Jangan sampai
hanya nahan tapi tidak meliputkan hidung. Nah, ini kebalikannya. Seperti wainui masuk hidung ya, tanwin ketemu ya. Ya. Begitu juga untuk sahabat asdar, hati-hati. Waw tasdid itu nggak boleh ditahan, ditekan saja sekali ngayun awwa gitu ya, tidak awwa, tidak boleh ya, baru ditahan waw itu karena didahului oleh nun mati tanwin. Ini sudah kita bahas di level 1. Oke, berikutnya hati-hati, nggak boleh tawallud. Apa itu tawallud? Itu memantulkan yang bukan huruf qalqalah ya, menyebut al jadi ale gitu ya, nggak boleh ya. Oke, buat sahabat Bu Torik ya, hati-hati waw wai itu hati-hati harus ke i, tidak ke e, tidak wailui ya, tidak wai tapi wailui dan gunah. Serta perhatikan semuanya termasuk ke sahabat Puranto tadi, gunahnya diperhatikan masuk ke hidung. Sip. Alhamdulillah sudah dua bagian ya. Sudah 10 peserta yang sudah talaki. Kita masih ada waktu nih, sahabat Fajar. Tambah dulu ini materinya. Oke, sip. Baik, kita masuk ke melanjutkan materi kita. Ya, tadi sudah 4. Nah, sekarang kita sedikit masuk yang hal substansial. Ya. Apa yang menjadi pembahasan kita, yaitu tempat keluar huruf. Kita bahas dulu tempatnya, baru nanti sifatnya atau cara mengeluarkannya. Tempat keluar huruf. Nah, para ulama sepakat secara umum membagi 5 tempat, ya, 5 tempat keluar huruf dari mulut kita ini, ya. Kalau dibagi itu ada 5. Oke, yang pertama apa? Tempat keluar huruf yaitu rongga mulut, rongga. Berarti mulai dari ujung bibir sampai tenggorokan, mulai dari tenggorokan sampai keluar dari mulut kita, dan termasuk rongga hidung, ya. Itu yang pertama, ya. Tempat keluarnya huruf itu mulai dari rongga mulut. Kemudian yang kedua adalah tenggorokan, dikhususkan karena di sini akan ada huruf-huruf tertentu yang keluar dari tenggorokan ini, ya, tenggorokan. Jadi kebayang ya kalau ada masalah di tenggorokan, gitu ya. Kalau membaca Quran jadi repot. Ya. Tenggorokan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah lisan, lidah. Ya, lidah. Dan ini tempat yang dominan huruf itu keluar. Itu sampai 18 huruf. Nah, maka jadi masalah besar ketika lisan, lidahnya itu syariawan. Nah, itu ya. Ya, susah menyebutnya lagi syariawan ya. Apalagi kanan kiri kena, wah udah repot baca Qurannya ya. Nah, makanya alhamdulillah bersyukurlah kalau lisan kita ini masih masih bisa dimanfaatkan dengan baik dan bebas dari penyakit ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tetap sehat ya sampai kematian menjemput kita, karena kita ingin menggunakan lidah kita selain untuk berbicara juga untuk membaca Al-Quran. Itu ada 18 huruf, bayang ya. Nah, 18 huruf berarti tinggal sisa 10, berarti luar biasa. Banyak banget ya. Oke, jadi dijaga ya lidahnya, jangan sampai sakit ya. Repot nih. Kemudian yang keempat, 2 bibir. Nah, ini. Jadi karena ada huruf yang keluar dari 2 bibir kita. Nah, itu akan kita bahas satu-satu ya. Kemudian yang kelima adalah rongga hidung. Nah, tadi kan rongga mulut ya di sini. Dari tenggorokan sampai ke mulut kita juga rongga hidung. Ya, rongga hidung yang tembus juga ke tenggorokan. Yang akan melahirkan nanti gunnah. Nah, inilah 5 tempat yang masing-masing tempat ini akan mengeluarkan huruf tertentu. Ya, kita bahas satu-satu. Siap-siap ya. Ada tadi 5 ya, rongga mulut, tenggorokan, lidah, bibir, dan rongga hidung. Oke. Yang pertama adalah rongga mulut. Ya. Apa sih yang keluar dari rongga mulut? Vokal. Ya, vokal. A,
I, U, Monyo. Ketika kita nutup salah satu dari rongga mulut kita, ya, rongga, ya, tempat keluar masuk suara, tempat keluar masuk nafas, dan juga makanan, itu rongga, yang tentu mulai dari bibir sampai tenggorokan bawah ini, ya. Kita tutup masalah dan wassalam, ya. Bibir ditutup, coba sebut ja gimana, bisa nggak? Bisa. Bisa tapi tidak menghasilkan suara yang jelas, gitu ya. Menyebut huruf fa tapi bibirnya tutup, nggak bisa, gitu ya. Atau enggak, ini kebuka tapi tenggorokan ya ketutup, ya keselak, gitu ya, nggak bisa, tidak bisa mengeluarkan apa-apa, ya. Kalaupun mengeluarkan itu mengerikan, ya, karena kesengsaraan yang ada karena tertutup rongga mulut kita. Alhamdulillah, luar biasa, begitu sempurna Allah menciptakan kita, ya. Ya, terutama ini kaitan dengan anatomi mulut kita, ya, sehingga melahirkan suara dan suara yang berbeda-beda, ya. Oke, terutama bahasan kita adalah vokal A, I, U. Semuanya rongga, hanya saja pergerakan itulah yang merubah suara kita. Kalau vokal A, plong, kebuka seluruhnya A. Tapi lagi-lagi kita sudah belajar kemarin vokal, hati-hati vokalnya tetap natural. Jangan dipaksa-paksa. Jangan, maaf ya, kalau bahasa kita lebay, berlebihan. Vokal A, melebar, A, enggak juga, ya. Itu berlebihan, ya. Jangan sampai membuka dengan dipaksakan. Biasa saja, seperti kita ngobrol. Makan, ya mak. Ya, famma man utiya, natural. Ya, qala, fa, ja, segitu, natural, ya. Oke, ketika berubah suara kita dengan kita menekan tengah lidah, identik dengan vokal I. Nah, segitu I. Tidak juga terlalu nyengir kita, enggak, biasa aja I. Seperti kita menyebut bibir, sisir, gigi, ya segitu, ya natural, gitu ya. Nah, ini vokal itu. Jadi hanya menurunkan sedikit geraham bawah, kemudian penekanan tengah lidah seperti menyebut huruf ya, I, B, C. Dan berikutnya vokal U tetap menggunakan rongga mulut, hanya saja pergerakan bibir kita yang merubah suara, merubah vokal, yaitu mengumpulkan dua bibir, dhammu asyafatain, ya, mengumpulkan dua bibir. Mengumpulkan ini juga lagi-lagi tidak dipaksakan, natural, seperti kita menyebut apa, buku, susu, duduk, suara, baju. Nah, itu tidak baju, nah, normal, buku, duduk. Apalagi masukan, nah, itu ya, tusuk, nah, normal, gitu ya, tidak dibuat-buat. Oke, ketika jelas vokal yang sudah kita bahas sebelumnya, ya silakan buka link yang dibagikan oleh admin, ya, terutama yang akan mendapatkan itu sahabat-sahabat yang sudah masuk kelas, ya, dia dinyatakan masuk kelas level 1 kelas talaki, ya. Nah, ketika vokal ini benar, jelas, insya Allah akan menghasilkan suara huruf-huruf yang 28 huruf yang ada yang kita pelajari nanti. Jadi vokalnya, rongga mulutnya harus jelas, ya, mengucapkannya. Dan vokal ini akan membuat pengucapan huruf itu energik. Walau suara rendah, tapi kalau vokalnya jelas, ya jelas. Kita keraskan suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suara keras. Turunkan serendah-rendahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Suara keras, suara rendah tetap jelas suaranya. Gitu. Makanya ada muncul pertanyaan, kan, Ustaz, gimana
Kan tasin itu harus dengung, vokalnya jelas gitu ya. Apalagi gimana kalau saat kita sir? Tetap ucapan tetapkan, buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ngaji, ketika sholat itu kan jenggotnya bergerak, berarti ada komat kamitnya, gitu ya. Nah, komat kamitnya itu jelas, gitu. Tidak hanya sekedar gerak-gerakin mulut, gitu. Nah, kenapa? Karena kita tahu pengucapan huruf yang benar itu bagaimana, gitu ya. Nah, maka jelas, ya. Walaupun sir, minimal telinga kita sendiri mendengarkan suara yang kita ucapkan, itu, ya. Sholat itu tetap terdengar, termasuk doa-doa kita terdengar oleh kita. Ya, maka itu penting buat kita semua untuk membaca dengan benar, tentu dengan karena kita mengeluarkan vokal dengan jelas, ya. Apalagi kita coba menikmati suara kita sendiri dengan sedikit agak keras dari biasanya, gitu ya. Kita baca di kamar kita masing-masing atau di ruangan tamu yang memang kita bebas membacanya, silakan keluarkan suara itu karena betapa pengaruhnya suara Quran yang kita baca buat kita terutama, dan juga ternyata juga akan mempengaruhi lingkungan di sekitar kita, anak kita, dan bahkan ada penghuni tambahan juga bisa menikmati suara kita, ya. Tapi nggak usah pikirkan itu, ya. Baik, yang kedua, nah, tenggorokan. Ini di leher kita tenggorokan ini. Nah, itu ada huruf khusus, ya, yang keluar dari dari tenggorokan. Dan ternyata kita lihat di sini ada terbagi 3, ya, terbagi 3. Ada adnal lisan, wasatul lisan, dengan aqsal lisan. Nah, gitu ya. Nah, tapi masing-masing itu ada arti tersendiri, gitu istilah itu. Tapi kita pendekatan bahasa kita yang memang kita rasakan saat ini. Ada yang tenggorokan bawah, gitu ya, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Padahal disebut mah adna itu. Adna itu apa? Terendah. Tapi ya itulah pemahamannya Arab, gitu ya. Dalam memahami bahwa di sini adna, kemudian wasat dengan aqsa. Nah, kita mudahkan pemahaman kita karena merasakan di sini di bawah, ya udah bawah aja karena bandingannya di atas, gitu. Ya, bawah, tengah, atas, ya. Apa saja? Nah, kita lihat sini. Ada tenggorokan bawah ini hamzah dengan ain. Ya. Tenggorokan tengah ain hamzah dengan ha, maaf. Hamzah dengan ha. Tenggorokan tengah ain dengan ha, ya. Tenggorokan atas rin dan kha. Nah, gitu ya. Nanti kita pilih satu demi satu, ya. Kita pilih satu demi satu, insya Allah, ya. Ini secara global dulu, kita akan terapkan nanti bagaimana cara pengucapannya, ya. Tapi yang 3 ini dulu, dan itu juga saya kira tidak cukup untuk membahas semuanya, ya. Oke, tenggorokan bawah, tengah, atas, ini huruf-hurufnya. Kita bahas satu huruf saja sekarang. Apa itu? Hamzah. Hah, gampang. A, I, U selesai. Hati-hati. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan dalam menyebut huruf hamzah atau a ketika kita vokalkan. A, I, U. Oke. A masih mudah. Ya, alhamdulillah. Karena bahasa sehari-hari kita juga begitu kan. Anak ikut, ya. Untuk. Nah, itu kan A, I, U itu. Udah biasa. Oke, permasalahan apa di sini? Permasalahannya yang pertama, ketika kita menyebut huruf ini saat dia pada tempat-tempat tertentu yang kadang vokalnya tidak dijelaskan. Contoh ihdina, jadi ihdina, hati-hati. Ihdina, i-nya jelas, jangan i. Nah, gitu ya, ada vokalnya nih. Wassama'i dzatil buruj. Jangan sampai wassama'i dzatil idza. Salah. Idza, i-nya jelas. Gitu. Nah, itu ya catatannya nih. Betul ketika dilatih a, i, u-nya jelas, tapi ketika diterapkan i-nya kadang hilang. Gitu ya. Nah, hati-hati. Ya. Wassama'i
Aida kunna, aida, tidak aida kun. Coba perhatikan ya bacaan kita sendiri bila perlu direkam di rumah. Ini pengalaman sendiri nih. Dulu saat merekam, sebelum rekaman masuk dapur rekaman, tes sendiri dulu. Oh iya ya, ternyata kalau kita mengontrol dengan ilmu, bisa kita koreksi diri kita sendiri sebelum dikoreksi juga oleh guru kita, gitu ya. Oh ya, ternyata ya salah satunya itu. Aida jadi aida kun. Nah, ini gara-gara vokal nggak jelas nih. Harus aida, aida. Vokalnya ya. Unzila, tidak unzila. Walladzina yu'minuna bima unzila. Tidak bima unzila. Bima tidak unzila, a i u nya jelas ya. Saat vokal seperti itu. Kemudian saat mati, nah ini juga diperhatikan ya. Yuk minu, jangan sampai yu jadi ain. Ya. Haruslah yuk minu. Termasuk ketika kita membaca huruf itu dipanjangkan, ada mat sebelumnya, gitu aja intinya. Jadi sebelum mati huruf hamzah ini, di vokal didahului oleh mat, baik itu a, vokal a, i atau u, gitu ya. Su, gitu. Su, sya, gitu ya. Apalagi syai. Nah itu, hati-hati hamzahnya tetap terdengar jelas, ya, terdengar jelas. Diperhatikan hamzahnya. Dan juga harus bisa membedakan ada hamzah, tidak ada hamzah atau tidak ada hamzah. Ini perhatikan, ya. Nah ini akan dirinci pembahasan ini, insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini, ya. Insya Allah pekan depan kita akan lanjut, karena diantara kita sudah tidak ada tidak kuat ingin mempraktekkan bacaan, ya. Dan kontrolnya tentu masih level 1. Dan kalaupun ada level 2 saat ini dibahas, mungkin sekilas. Disilakan Kang Fajar untuk memandu. Sebentar, lihat dulu waktunya, udah jam 9. Saya kira hanya 5 orang saja dipersilakan untuk talaki. Oke, sebelum ke talaki ini ada pertanyaan dulu. Ada yang izin bertanya bagaimana caranya untuk memasukkan gunah ke hidung, Ustaz? Yang pasti gini, yang namanya hidung guna itu pasti masuk hidung, dan kita memang kadang tidak sadar bahwa itu masuk hidung. Coba aja bernyanyi, tutup mulut, masuk hidung, itu pasti masuk hidung. Hanya saja memang memadukan antara pengucapan huruf mulut kita dengan hidung. Nah itu mungkin yang ditanyakan tadi. Nah perpaduan itu. Contoh tanwin ketemu waw. Miu. Ketika pencet hilang berarti benar masuk hidung. Tapi kalau kita baca miu wara, berarti belum masuk hidung. Jadi coba sembari oke, terasa di situ. Sekarang sembari monyong. Oke, udah betul. Tinggal tarik dari sebelumnya. Begitu juga ya. Sekarang tengah lidah. Karena mau idgham biguna pada ya. Ya. Oke, tinggal tarik dari sebelumnya. Man ya'mal faman ya'mal wailun. Nah gitu ya, tidak wailui, mencet hidung nggak berubah-berubah. Nah itu berarti belum dengung. Kalau ada manfaatnya mencet hidung jadi mancung ya. Oke, sip. Baik, itu aja, silakan. Oke, Masya Allah, tidak hanya bacaan jadi lebih fasih, tapi ada manfaatnya hidung jadi lebih mancung juga ya. Karena dipencet-pencet. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, memang banyak sekali nih manfaatnya selain yang disebutkan oleh Ustaz tadi ketika kita mencoba memfasihkan bacaan kita ya, betul begitu Ustaz. Oke, alhamdulillah masuk kepada sesi talaki kembali, dan ini ada dari tadi ada salah satu sahabat
Quran, Ustadz, kaum Taufik Ismail, sahabat Taufik Ismail, yang dari tadi mengechat tolong berikan hamba kesempatan ya Allah, dan banyak yang mengaminkan. Jadi ada Masya Allah. request Amin. dari panitia nih, beliau ingin talaki langsung kepada Masya Ustadz. Mangga kepada sahabat Taufik Ismail. Taufik, tafadhal. Apakah Tafadhal masih ada diunmute. sahabatnya? Sahabat Taufik Ismail? Ya. Tafadhal. Taufik. Ya, ya. Suaranya kurang Halo, Assalamualaikum. dengar itu ya. Dekatkan saja. Tidak harus Ya. video, nggak apa-apa. Yang penting suaranya. Dekatkan saja di mulut ya. Di dekat sini. Untuk tagline-nya? Lupa saya. Oke. Maaf, Pandu. Dogi. Tahsin Quran Base. Tahsin online Quran Base. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Barakallahu fiik. Lanjut. Untuk ayatnya Ustaz belum ditampilkan. Oke, sip. Lanjutkan bacaannya di tadi surat Al-Mursalat ya. Pada ayat yang ke-25, Alam Naj'al. Ya. Sampai 28, cukup 2 halaman, 2 baris. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Sekali lagi. Ahya'an wa amwata. Waj'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Oke, cukup. Bagus. Lanjut. Yang berikutnya. Oke, untuk selanjutnya kepada sahabat Tini dari Luwu Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas. Ya, tagline-nya. Tahsin online Quran Base, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Barakallahu fiik. Ayat berapa Ustaz? Ya, masih ayat yang sama di 25 dan sampai 28. 25 sampai 28. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. وجعلنا فيها رواسي شاهقة وجعلنا فيها رواسي شامخة Ya, syamikhatin wa asqainakum. Afwan Ustaz. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. Oke, cukup sampai 28 ya. Oke, sip. Ya, Barakallahu fiik. Next. Oke, nextnya kepada sahabat Rudianto. Bisa disebutkan dulu tagline-nya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tahsin online Quran Base, indahkan tilawah,
kuatkan ukhuwah. Oke, barakallahu fiik. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya samikhatin wa asqainakum ma'an furata wailun yawma idzil lil mukadzibin. Oke, cukup. Barakallahu fiik, Pak Rudianto. Barakallah. Sip. Masih 2 lagi? Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya kepada sahabat Vini Aprilia Putri. Terima kasih, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata wailun yawma idzil lil mukadzibin. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Lanjut. Terakhir kepada sahabat Jelhan Rika. Oke, di-unmute. Oke, bismillah. Dari ayat berapa, Ustaz? Ayat kita lanjut ayat yang ke-29 sampai 32. 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inqaliqu ila ma kuntum bihi tukadzimun. Inqaliqu ila dhillin ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر. Coba sekali lagi terakhir, innaha ترمي بشرر كالقصر. Baik, barakallahu fiik. Yakfi? Cukup. Alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik, sahabat, luar biasa ya. Alhamdulillah sudah mempraktikkan bacaan. Khususnya tadi sudah 5 orang dari sahabat Taufik sampai tadi sahabat Jar. Baik, ada catatannya. Keumumannya ini kaitan dengan gunah. Gunahnya masalahnya apa? Kalau menahannya sudah bagus. Tadi kecuali siapa sahabat Jal ya tadi ma kuntu di tanwin nun mati ketemu ta, mim mati ketemu ta, ba ikhfa syafawinya diserta juga guna. Ini hati-hati ya. Keumumannya udah bagus alhamdulillah. Hanya saja permasalahannya terutama ketika idgham tadi disertai masuk hidungnya masalahnya.
Jadi nahannya udah oke. Fawailu iya, nahannya udah, tapi tidak masuk hidung. Nah, hati-hati sembari masuk hidung. Fawailu iya, nah itu ya, nah, diperhatikan. Alhamdulillah udah bagus nih. Buat sahabat Rini tadi kalau menyebut yau jangan terlalu ditekan. Jangan yauma, tidak. Wailun yauma len, lembut. Tidak dihentak yauma, tidak yauma idin, gitu ya, lembutkan. Insyaallah itu udah bagus ya. Sip, saya kira itu untuk bacaan sahabat-sahabat luar biasa. Detailnya ada di kelas talaki yang akan dikontrol oleh guru kita satu demi satu dari huruf yang dibaca. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya bisa gabung ya di kelas talaki. Baik, ada catatan yang mungkin ke langsung tanya jawab yang tertulis ya, tidak langsung ditanya. Jadi yang kita coba nanti jawab dari chat, tapi langkah baiknya dipandu oleh MC. Silakan Kang Fajar, tafadhol. Oke, Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz, untuk sesi pada malam hari ini tersisa satu pertanyaan dari Ummu Ayah terkait sifat huruf alif syiddah. Sifat huruf sifat huruf alif syiddah ya Ustadz, syiddah atau tidak maksudnya? Oh, insya Allah ini akan dibahas ya. Pekan depan insya Allah. Mudah-mudahan panjang usia karena itu materi sudah mulai membahas huruf demi huruf. Tadi hanya sebagai pembuka ya. Oke, mohon kesabarannya untuk mengikuti materi kita di depan. Oke, baik. Ada lagi? Tadi saya sempat membaca begini. Bagaimana kita bisa membedakan level 1, 2, 3? Saya harus jawab sekarang. Begini, sahabat. Ini ketika kita bicara masalah level, inilah bagian dari metode yang kami buat. Artinya bisa saja nanti penentuannya beda-beda. Nah, buat kami di sini di Quran Base ada susunan sistematika pengajarannya. Nah, untuk level pertama, ini sebagai gambaran ya, adalah kita menanamkan fondasi dasar tahsinnya yang berdampak kepada munculnya rasa di dalam baca Quran. Tes dalam baca Quran. Apa itu yang dibahas? Yaitu konsistensi panjang, keseimbangan guna, ketepatan vokal atau tuntunan kesempurnaan vokal, dan pengucapan huruf. Jadi ada 4 pembahasan di sana untuk level pertama. Kenapa ini dibahas? Karena sebenarnya kalau ditanya dari segi ilmu tajwid itu bisa dijawab. Gitu ya. Ketika ditanya ini panjang berapa harokat? Oh ini 2, ini 4, atau kita istilahkan yang sudah belajar tajwid, oh ini mat tabi'i, ini mat wajib muttasil atau mat muttasil, mat munfasil, hukumnya jaiz, hukumnya wajib, dan seterusnya. Tapi dalam saat kita praktekkan ada yang tidak konsisten. Dari segi ketentuan itu 2 harokat berikutnya kadang tidak sama. Nah ini kita harus strict di dalam membaca. Kalau memang ketentuannya 2 harokat ini segini, 2 harokat berikutnya segini, ya maka harus sama. Ya, ini harus konsisten. Begitu juga konsistensi guna. Nah itu juga diperhatikan. Nah ini hal yang mendasar, tapi itu akan menghasilkan rasa kefasihan, ya, yang kefasihan awal. Rasa indahnya baca Quran itu sudah mulai terasa dari level dasar gitu. Ya, kalau sebenarnya udah dibahas ya dari segi teorinya gitu. Ini prakteknya ini masalahnya. Begitu ya level 1. Level 2 itu membahas tentang yang tadi disampaikan, yaitu pengucapan hurufnya bagaimana, ya, di mana huruf itu keluar, bagaimana cara mengeluarkannya. Nah, ini fasahatul lisan. Biasanya jadi keumumannya itu ada yang disebut dengan fasahatul lisan. Itu level 2. Nah, level 3 ini akan kita bahas semua ilmu yang kita rasakan itu ada ketetapannya. Biasanya nanti ada istilah tajwidul huruf dengan tajwidul kalimah. Nah, pembahasan level 3 itu adalah tajwidul kalimah. Membaguskan hubungan antara huruf atau yang disebut dengan ahkamut tajwid, hukum-hukum tajwid. Dan ternyata semua pembahasan ini, level 3 ini berpatok kepada level 2 yang insya Allah kita bahas pada beberapa pertemuan ke depan. Itu.
Jadi kalau mau paham tentang level 3, kaji level 2. Karena itu yang menentukan fahamnya kita level 3 dan itu menjadi kunci untuk kefasihan kita di dalam membaca Al-Quran, termasuk di dalam fasih membaca hubungan huruf dengan huruf yang lain. Nah, baru level 4 nanti. Ya biasanya nih finishing. Nah, udah kalau finishing itu cukup lama karena ini sudah lebih detail lagi pembahasannya, insyaallah ya. Mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang, semuanya sehat dan istiqomah ya dalam mengikuti program kami Quran Base. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.